Assalamualaikum, selamat sore Kak. Sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Waalaikumsalam. Sore. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik banget saat ini. Baik. Puji Tuhan baik. Boleh nih Kak, perkenalkan diri dulu, nama lengkapnya dan nama panggilan. Saya Aisyah Reski Suhada. Saya Zaskia Nanda Aurelia. Biasanya dipanggil siapa? Biasa dipanggil Arsy. Saya Nanda aja. Nanda. Nama saya Heri Agus Prastia. Nama panggilannya biasa Heri. Halo, nama aku Dwina Kristi Siregar, biasanya dipanggil Dwina atau Caca. Ya, perkenalkan nama saya Meisya Nurani Hanum, biasa dipanggil Kak Meisya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zindan atau biasa dipanggil Zindan. Kenalin, nama saya Muhammad Remiza Beaki, biasa disapa Remiza, dan saya dari SMA 2 Samarinda. Perkenalkan, nama saya Kelvin Oktariano, biasa dipanggil Kelvin. Saya sekarang berada di SMA Negeri 1 Samarinda. Kalau di Sagana Kakak nama panggilannya siapa ya? Siapa nih? Dari siapa nih? Silakan. Oke. Kalau saya sendiri, panggilan saya kan sebenarnya Remiza ya. Tapi pas awal masuk tuh banyak teman-teman yang kesusahan manggil Remiza karena kepanjangan. Jadi disingkat Eja aja. Jadi banyak yang manggil Eja, kakak-kakak semua yang di Sagarna. Ya, lebih enak sih manggil Eja. Kalau dari aku sendiri dipanggilnya ya lumayan banyak sih. Ada yang manggil Iya, banyak. Kelvin, Kelvin. Terus kayak ada yang manggil Kelpon juga. Kelepon. Ya bercandaan-bercandaannya gitu deh. Oke. Kak Eja dan Kak Kelvin ini Purna Sagana angkatan berapa? Sama-sama angkatan Sama-sama, dua. angkatan 2 kami. Dari angkatan 01. Kalau saya Purna Sagarna angkatan 03. Kita angkatan 04. Dulu selama di Sagana ini Kakak menjabat sebagai apa? Anggota sih. Anggota juga. 3 anggota. Sebelumnya saya menjabat sebagai ketua. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua. Kalau saya menjabat sebagai anggota aja. Jadi gak ada jabatan, maksudnya gak ada jabatan dari pengurus Sagarna. Jadi saya hanya anggota Sagarna. Kalau saya itu lupa, saya itu ketua 1 atau ketua 2. Tapi seingat saya ketua 2. Pokoknya saya yang ngurusin internalnya. Saya sebagai ketua angkatan 04. Saya sebagai wakil ketua. Kakak dulu mau masuk eskul paskibra ini kenapa alasannya? Kalau awal-awal dulu saya mau masuk itu sebenarnya saya bingung mau masuk ke eskul mana. Jadi karena kakak saya dulu kan ada di Paskib, jadi saya ngeliat kakak saya jadi kayak oh ikut kakak saya aja dulu gitu loh. Jadi tapi makin lama akhirnya tahu gimana Paskib, akhirnya ya merasa untung lah masuk Paskib. Dulu eskul Paskib tuh masih gabung sama OSIS. Jadi dulu tuh anak yang biasanya ikut OSIS tuh mau nggak mau juga ikut Paskib, karena kalau misalnya acara 17-an, acara kayak upacara nasional, biasa anak OSIS yang disuruh. Jadi mau nggak mau anak OSIS juga belajar Paskib. Di angkatan kami OSIS sama Paskib masih gabung. Jadi kami itu kebanyakan juga angkatan 01 tuh kebanyakan anak-anak OSIS yang jadi Paskib juga. Kurang lebih gitu. Jadi kalau alasannya kurang lebih karena dulu kami ikut OSIS, makanya kami juga ikut Paskib. Kalau secara pribadi sih saya apa ya? Kalau anak SMP sih biasa jawabannya karena saya pingin menambah teman baru, wawasan baru saat itu. Kayak gitu sih. Jadi kayak mau cari pandangan baru gitu ya Kak sama di SMP? Ya kurang lebih gitu. Karena kan kalau di SD biasa kalau SD kan cuma kayak gitu-gitu aja kan, main gitu-gitu. Terus pas SMP baru kita kenal kayak ada organisasi baru yang kita bisa ikutin, terus bisa ngatur-ngatur event juga. Ya bisa lah diikutin kayak gitu-gitu. Kalau aku pribadi sih sama kayak Heri alasannya, karena dulu aku juga di OSIS, akhirnya harus ikut Paskib, tapi lama-kelamaan memutuskan untuk bergabung dengan Paskibra SMP Negeri 2 Samarinda karena ngerasa nyaman aja dan orang-orangnya tuh bisa bikin ngerasa kayak keluarga gitu. Itu sih. Saya juga.
Kalau dari saya beda karena saya bukan dari ikut OSIS sebelumnya. Saya itu masuk Paskib karena awalnya ada acara lomba upacara gitu kalau nggak salah, dan itu saya diundang untuk masuk Paskib. Jadi ya saya ikut Paskib, dan ternyata di Paskib itu saya juga mendapatkan pengalaman baru, teman-teman baru, dan merasa nyaman juga berada di Sagarna itu pada saat itu dan sampai sekarang. Alasan saya ikut Paskib, saya dulu kah? Ya boleh. Kalau waktu itu kelas SMP awal-awal masuk ya, saya udah ikut dari kelas 7. Jadi waktu itu ada demo ekskul. Pasti kan kalau masuk sekolah demo ekskul ya. Jadi ngelihat kakak-kakaknya latihan setiap sore Paskib, banyak juga waktu itu angkatannya Kalja ya. Ya. Banyak itu kan Ya, ramai Paskib. banget itu. Nah, di situ saya pengen ikut Paskib. Mereka kan baris berbaris tuh, kayak kelihatan enak aja kalau misalnya ikut. Apalagi nanti dipilih buat biasanya 17 hari-hari besar, hari-hari Pancasila yang berhubungan acara besar. Dan di situ saya kepengen ikut Paskib sekolah. Kalau saya sendiri sih, ya sebenarnya dari awal sebenarnya nggak tertarik itu, tapi setelah kayak Ja juga ngelihat mereka latihan kayak kok kayak seru, terus kayak saya juga dikasih tahu kakak saya bahwa ya udah ikut aja, nanti juga kamu dipilih buat kayak ikut upacara-upacara besar, nanti keren juga kan kalau pakai PDH-nya, jadi kayak itu jadi motivasi Ya, tersendiri betul. sih. Terus jadi ya udah ikut aja, terus ternyata nyaman juga sama teman-temannya di sana, jadi ya udah bertahan gitu. Kalau saya sih dari SD, saya kan sudah Paskib ya. Jadi waktu lomba itu sering ngeliat Sagarna. Terus waktu itu tuh kayak ngeliat Sagarna tuh keren banget gitu. Jadi saya memutuskan masuk SMP 2, terus masuk Sagarna. Kalau saya saya juga SD itu ada Paskib. Cuma Paskib di SD saya kan kayak gimana ya? Cuma untuk pengibaran gitu-gitu kan. Jadi saya masuk di SMP 2, terus ngeliat-liat nih ekskul-ekskul, terus ngeliat kalau Sagarna itu sering lomba dan lain-lain, kayak seru, jadi saya tertarik. Selanjutnya, selama di Sagarna ini ada nggak kegiatan yang paling kakak sukai? Kegiatan. Tapi kegiatan kami cuma latihan sih. Latihan dan latihan. Iya, kurang lebih latihan sih, apa ya? Paling ya liburan setelah lomba. Biasa kita liburan ya. Iya, terus juga dulu kan kita sempat karena mau ngumpulin uang buat lomba kalau nggak salah ya, atau buat yang lain gitu. Jadi sempat jualan. Tuh menurutnya Oh, benar. asik juga sih waktu itu. Iya, benar-benar ke instansi gitu. Itu sih. Karena tadi katanya ada liburan, nah kalau boleh tahu itu liburannya kayak kemana ya kak? Apa di Samarinda aja atau keluar kota? Udah hafal mehan ya. Keluar kota waktu itu Keluar ya. kota kita seringnya biasanya ke Balikpapan. Ke Balikpapan itu sering, terus kita pernah, tapi biasanya ke Balikpapan aja sih. Iya, ke Balikpapan aja. Sama kalau ada lomba di luar ya sekalian liburan, biasanya gitu. Kegiatan yang paling disukain mungkin kalau di lapangan ya, bikin variasi itu, formasi. Paling pusing. Walaupun pusing tapi enak ya, Vin? Ya, tapi seru kayak Iya, mikir-mikirnya. ide-ide baru, inovasi baru kan. Terus kayak belajar Iya. baru lagi. Jadi itu sih kalau saya. Kalau saya sih sebenarnya kalau lebih ke outdoornya, out game-nya aja sih, kayak nggak ada yang di latihan. Soalnya kayak kalau latihan kan kayak capek, bosan juga. Jadi banyak sih pengalaman serunya, kayak ya cerita-cerita, terus kayak banyak liburan juga kan, kemarin liburan ke Iya, Bekasi, Balikpapan tuh kan, Balikpapan juga 2 kali nggak sih, jadi kayak itu jadi kenangan tersendiri sih liburan sama mereka tuh, karena Betul. kayak pertama kali juga kan liburan sama teman-teman kan beda rasanya dibandingkan liburan sama keluarga. Itu sih yang jadi membekas di hati. Kalau kegiatan sebenarnya banyak banget. Soalnya kan 3 tahun ibaratnya, walau kepotong sama Covid kan, saya kelas 8 Covid. Banyak banget sebenarnya. Kegiatan apa tadi yang paling saya sukai? Kegiatan paling saya sukai itu kalau kita lagi ngumpul, rapat, lomba, terus lagi main games, hal-hal yang gitulah. Pokoknya yang ngumpul-ngumpul bareng gitu. Kalau kegiatan paling disukai banyak sih. Ya mulai dari ngumpul bareng, latihan, lomba. Tapi paling suka tuh waktu malam sebelum lomba. Itu seru banget. Karena kan semua HP dikumpulkan ya. Dan itu tuh kita kayak benar-benar ngobrolnya tuh bareng gitu.
Kalau saya iya banyak banget. Apalagi kalau udah deket-deket lomba itu biasanya banyak banget hal-hal serunya. Tapi satu itu saya kalau misalnya kegiatan ya saya suka banget biasanya kalau udah latihan gabungan sama paskib-paskib lain karena nambah teman baru juga. Terus rame kan tuh jadi latihannya lebih seru, lebih semangat gitu sih. Benar cuma biar dapat teman baru nih kak, bukan yang buat sekolah. Waduh, Dari mana tuh? Dari mana tuh? Nggak tahu ya, kan semuanya berawal dari teman. Boleh. Jadi ya temenan aja dulu nih. Selama di Sagana ini ada nggak pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman paling berkesan banyak ya, Vin. Banyak sih Banyak sebenarnya. banget. Ya. Coba satu deh dari kamu. Oke. Ya. Mungkin di lomba kali ya. Kalau lomba itu kan pasti nervous kan. Apalagi di depan orang-orang Iya, nervous ya. apalagi Biasanya lomba tuh nasional. saya biasanya kalau di lomba itu pas variasi formasi pernah salah. Jadi kayak ya paling habis variasi formasi tuh ngomong sama kakak-kakaknya, ih tadi salah, tadi kayak gini. Jadi mungkin itu sih momen yang paling berkesan. Sama juga kita liburan sama kakak-kakaknya ke Balikpapan. Jadi itu paling berkesan. Kalau saya sih momen-momen berkesannya itu ketika kita lagi quality time aja sih, kayak misalkan kita lagi nginap sebelum lomba atau yang paling baru itu pas ngadain event kemarin. Jadi kayak bener-bener kan itu baru pertama kali ya kita ngadain lomba offline, kan kemarin online, terus kayak euforianya sangat beda, effortnya juga sangat beda, terus kita juga langsung berhadapan sama ribuan orang di depan kita yang kita urusin juga. Jadi itu jadi pengalaman berkesan juga sih buat kayak jadi apalagi jadi MC di acara yang gede juga gitu. Jadi kayak itu jadi pengalaman berkesan sih buat saya. Kalau kegiatan sebenarnya banyak banget. Soalnya kan 3 tahun ibaratnya walau kepotong sama Covid kan, saya kelas 8 Covid. Banyak banget sebenarnya. Kegiatan apa tadi yang paling saya sukai? Kegiatan paling saya sukai itu kalau kita lagi ngumpul, rapat, lomba, terus lagi main games, hal-hal yang gitulah. Pokoknya yang ngumpul-ngumpul bareng gitu. Pengalaman paling berkesan waktu kapan ya? Banyak banget. Betulan kayak segalanya tuh ada di Sagana gitu, kayak hal-hal seru gitu loh. Paling berkesan tuh mungkin pas diklat angkatan kita ya. Angkatan kita tuh tahun berapa itu? 2020 akhir itu kan waktu zaman Covid ya itu ya. Itu tuh diklatnya tuh cuman sehari doang. Tapi tuh kayak bener-bener seru banget. Apalagi waktu di ujung acara diklat itu kan kita ada pengukuhan, terus ada siram-siram. Nah itu rasanya tuh kayak bener-bener kita udah menjadi Sagarna gitu. Gitu pokoknya. Kalau saya salah satu yang paling berkesan itu ada satu lomba, itu lomba di Tenggarong. Waktu itu lomba apa? SMA 1 Tenggarong yang ngadain. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur itu tuh salah satu lomba yang apa ya? Kalau disuruh ngulang itu tuh antara mau sama nggak mau. Kayak karena di lomba itu saya ngerasanya saya belum ngasih yang terbaik gitu loh. Kayak tampilnya tuh kurang maksimal, kurang bagus. Tapi justru di lomba itu tuh hal serunya banyak banget, pengalamannya banyak banget, kejadiannya juga banyak banget. Terus lomba itu juga menurut saya jadi kayak batu loncatan gitu buat kita di lomba-lomba selanjutnya itu jadi jauh lebih berkembang. Karena di lomba itu apa ya, kita ngerasa kayak Lomba pertama juga kan? iya, lomba pertama di luar kota. Terus lagi sedih-sedihnya, kecewa-kecewanya karena hasilnya tuh nggak terlalu ya gitulah. Jadi buat lomba selanjutnya tuh kita jadi lebih semangat gitu loh, latihannya lebih semangat. Terus ya gitu deh. Jadi kayak dapat motivasi buat iya banget. Jadi berkembangnya juga jauh lebih cepat, bisa jauh lebih cepat. Kalau soal berkesan tuh banyak pasti. Kalau ditanya yang paling berkesan sih sulit untuk didefinisikan mana yang paling. Karena dari semua yang kita alami banyak kan memang semuanya berkesan. Dari yang lucu, sedih, senang.
keadaan pas di lomba, malam sebelum lomba. Tapi yang paling berkesan yang satu aja. Apa ya? Paling berkesan. Duluan deh. Kamu udah tahu kan? Seingatku ya, yang paling berkesan itu waktu kita lomba di Bekasi. Jadi ceritanya waktu itu kita kan pengumuman nih, tapi karena udah kemalaman akhirnya sebagian dari kami tuh disuruh pulang. Nah, yang cewek-ceweknya nih sewa gokar ya, Mea? Iya. Sewa gokar, kita dalam satu mobil dan itu rencananya emang kita tuh dikasih taunya tuh nanti gitu loh. Ternyata karena di salah satu dari antara kita tuh bawa HP tapi yang lainnya dikumpul, kita tuh diem-diem nonton pengumuman live Break Pass. Iya, jadi kami Kak Agil tuh niatnya mau kayak surprise, kita kan nggak tahu karena HP masih belum dikasih kan. Padahal ternyata ada yang megang HP dan nonton live itu, jadinya kita tahu hasil pengumuman itu tuh ya dari live itu, jadi nggak jadi surprise itu. Iya, gitu sih. Terus pas sudah sampai penginapan baru pas dikasih tahu tuh, jadi kita kayak pura-pura aja belum pura-pura nggak tahu gitu, padahal kita sebenarnya udah tahu sih. Bagi kakak, Sagarna ini artinya apa? Kalau dari secara pribadi saya sendiri, Sagarna itu merupakan tempat kita berkembang. Secara pribadi ya, secara personal masing-masing. Mungkin yang dulunya saya masih kayak anak kecil, terus masih kayak pokoknya nggak punya prinsip lah dalam diri saya. Ketika ikut Sagarna, semakin hari membaik karena ketemu sama kakak-kakaknya, ketemu sama Kak Agil, pelatih kami yang ngasih motivasi kan, supaya lebih menanamkan diri kita lebih baik lagi. Dan akhirnya pengalaman dan pembelajaran di Sagarna yang saya dapatkan selama 3 tahun itu saya terapkan di SMA sampai sekarang. Jadi semuanya itu pokoknya itu yang bikin saya berarti Sagarna itu adalah tempat pengembangan dan juga menemukan keluarga baru, orang-orang baru. Berarti Sagarna juga kayak tempat di mana kita yang nggak tahu kita nih sebenarnya pasti bakal kita. Iya, betul. Iya. Kalau saya sendiri, Sagarna sebagai safe zone yang bikin kita jadi sama, jadi bisa berkembang. Karena saya menganggap Sagarna menjadi tempat nyaman bagi saya karena dikelilingi sama orang-orang yang saling support gitu, saling mendukung. Karena orang-orang tuh positif semua. Lingkungannya tuh gak toxic jadinya tuh lingkungan sehat yang bisa dukung kamu buat jadi kamu tuh berkembang. Jadi saya tuh juga belajar banyak banget kan dari Sagarna, mulai dari belajar dari kepemimpinannya, kedisiplinannya, terus belajar mentor kecil yang simple tapi juga penting, terus kayak juga belajar tentang cara saya bisa berani, cara bisa pede buat yang kayak public speaking juga saya sebenarnya belajar dari Sagarna juga. Jadi ya keren sih emang Sagarna sebagai safe zone saya dan tempat berkembang. Bagi saya setelah tahu dari cerita-cerita dari purna saya sebelumnya, mereka juga ada ngobrol-ngobrol apa segala tentang Sagarna gimana kebentuknya. Jadi menurut saya Sagarna bukan cuma yang dulunya tuh cuman perkumpulan anak-anak OSIS yang cuma belajar paskib gitu. Jadi mereka dari OSIS ngumpul belajar paskib, taunya jadi Sagarna. Menurut saya nggak cuma itu. Sagarna tuh kayak ibaratnya rumah yang mau bertamu dan menetap itu sangat welcome, dan juga yang ibaratnya pengen pergi silakan, cuma kalau mau balik lagi masih terbuka pintunya gitu. Kalau saya Sagarna itu buat dibilang cuma ekskul tuh enggak banget, karena Sagarna tuh lebih banget dari orang-orangnya, pelatihnya, lingkungannya, semuanya tuh benar-benar bikin nyaman banget. Jadi udah kayak temen keluarga, udah kayak keluarga banget. Bingung saya mau ngomong apa. Pokoknya apa-apa tuh jadinya tanpa saya sadar juga saya baliknya selalu ke Sagarna. Prioritas saya jadi kayak Sagarna gitu. Kamu? Ya, arti Sagarna tuh kayak apa ya? Lebih keluarga yang benar-benar keluarga, yang kita dekat banget. Saking dekatnya tuh kayak dibilang teman, sahabat itu tuh kayak ya bukan apa-apa gitu loh, kayak keluarga gitu. Terus kayak rumah buat pulang gitu, kayak walaupun kita udah SMK gitu kan, udah bukan di SMP 2 lagi, itu tuh rasanya tuh kayak di hati ini tetap Sagarna gitu pokoknya.
Sagarna tuh dulu awalnya tuh cuman ekskul biasa sih, ekskul biasa yang aku ikutin, tapi lama kelamaan ternyata Sagarna tuh udah jadi jauh lebih dari itu. Udah jadi tempat buat pulang. Kalau sekarang nih lagi kesepian, kadang itu mainnya sama mereka lagi, walaupun sempat beda sekolah, tapi ujung-ujungnya tuh bakal balik sama mereka-mereka lagi karena udah kayak keluarga sih. Sagarna rumah, teman, sahabat, keluarga, ya hal-hal yang positif banyak kan dari mereka semua sih datangnya, kurang lebih gitu. Ya, kata-kata saya udah diambil sama mereka semua, jadi pendapat saya sama seperti mereka. Kakak punya nggak impian atau keinginan atau cita-cita buat Sagarna ini? Impian sama cita-cita, Seperti kayak Sagarna ini maunya ngapain, mau jadinya kayak kalau Sagarna maunya ngapain ya balik lagi ke Kak Agil sih sebenarnya, mau Sagarna mau diapain. Tapi ya harapannya sih Sagarna bisa bawa hal-hal positif dari kalian, bisa ngembangi bakat-bakat kalian yang tersembunyi atau kalian belum ketahui sama sekali. Mungkin kalian bisa kembangkan di sini. Jadi Sagarna bukan jadi cuman sekedar latihan paskib dan lomba paskib, tapi bisa juga buat kalian ngembangin entah itu ide kalian yang bisa gambar, yang bisa ngedit, yang bisa wawancara, atau yang bisa public speaking di depan orang. Mungkin masuk Sagarna juga hal yang bagus. Itu sih harapannya. Bener sih kalau kata Harry, Sagarna tuh jangan cuman dijadikan sebagai sebuah ekskul atau wadah kalian untuk sekedar latihan paskib, pulang sekolah di lapangan. Enggak, tapi lebih dari itu Sagarna itu tempat kalian untuk bisa menemukan diri kalian dari SMP. Kalian bisa belajar untuk public speaking, bisa belajar untuk berorganisasi, kepanitiaan, apalagi di event-event Sagarna. Harapan besar sih semoga Sagarna tetap bisa melahirkan penerus-penerus yang berprestasi dan menjadi pribadi yang positif dari segi akhlak. Ya, mungkin dari saya cuman harapan aja buat Sagarna ke depannya. Ya, bisa meneruskan apa yang sudah ada. Terus sukses ke depannya itu pasti, dan terus membanggakan nama SMP 2, juga nama diri kalian sendiri, juga Kak Agil. Kalau impiannya pasti banyak lagi ya angkatan-angkatan yang ikut di Sagarna. Meneruskan perjuangan angkatan sebelumnya supaya nama Sagarna itu lebih dikenal lagi di wilayah paskib yang ada di Samarinda, sampai Kaltim juga. Jadi impian saya semoga Sagarna bisa mendapatkan nama baik dan juga memperoleh hadiah-hadiah dari lomba, dari sertifikat lomba. Jadi impian itu saya sih untuk Sagarna, lebih banyak keluarga lagi di Sagarna. Ya, sebenarnya saya juga mirip-mirip sih. Harapan dan impian saya tuh ya pengennya Sagarna bisa lebih berkembang lagi. Artinya apa? Punya banyak anggota, bisa jadi lebih solid lagi. Jadi kayak saya sebagai Purna kalau ngelihat anak-anak baru Sagarna ternyata banyak, itu juga jadi senang kayak ternyata kita juga banyak ketambahan anak-anak baru yang mau gabung ke keluarga Sagarna. Terus juga semoga bisa makin solid lah perangkatannya. Mungkin memang agak banyak halangan karena kakak-kakaknya punya kesibukan masing-masing, tapi kan tetap bisa kita menjaga hubungan itu. Terus kayak semoga makin mentereng namanya, makin berprestasi di prestasi tingkat kota, provinsi, sama nasional lah. Jadi kayak bisa meneruskan jejak kakak-kakaknya. Itu sih. Kalau cita-cita, menurut saya ngadain lomba buat tingkat nasional itu cita-cita kita semua. Tapi belum tahu bisa terwujudnya kapan. Jadi kalau
Harapan semoga kedepannya makin baik, terus juga makin banyak, tetap usaha maksimal selalu, juga berdoa terus supaya dapat hasil prestasi yang membanggakan orang tua juga sekolah. Lebih berkembang lagi, lebih keluarganya tuh lebih disatukan lagi, semacam itu. Sama-sama. Jadi saya berharapnya buat Sagarna angkatan seterusnya nih, pelanjutnya, penerusnya semuanya tuh gak ngilangin tradisi itu, dimana kita tuh kekeluargaannya tuh erat banget. Jadi kalau bisa sampai angkatan seterusnya itu juga tetap dikuatin kekeluargaannya, itu tuh masih ada gitu sih. Terus semoga Sagarna selalu lebih baik lagi. Mau dari segi prestasinya, dari segi perilakunya, semuanya lebih baik dan ditingkatkan lagi. Satu kata untuk Sagarna. Satria. Oke. Garuda. Kencana. Sukses itu bisa juga satu kata buat Sagarna, sukses, mantap. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Kayaknya saya ini aja deh biar gampang. Love. Love. Oke. Soalnya kan semua di sini kan saling mencintai Iya, kan saling mencintai keluarga. Jadi sportif. Itu sih. Ya. Apa? Dari aku sukses saja. Nyaman. Satu kata buat Sagarna itu nggak bisa diucapkan dalam satu kata gitu. Sagarna itu lebih dari 1000 kata gitu. Jadi kayak satu kata itu nggak cukup gitu buat deskripsikan Sagarna. Mungkin Sagarna tuh apa ya? Keluarga yang benar-benar keluarga banget. Kalau saya Sagarna itu rumah. Selanjutnya, saya ini pasti kan pernah melewati yang namanya diklat. Nah, menurut kakak, arti diklat dan mengapa kegiatan diklat itu penting? Diklat itu kan seperti pelatihan ya. Pelatihan yang isinya itu untuk dididik, dimana kalian dikumpulkan jadi satu, kemudian diajak untuk beraktivitas yang positif. Kenapa diklat itu penting? Yang pertama, untuk memupuk kebersamaan. Dari diklat itu kalian bakal sama-sama dalam kurun waktu yang panjang, kalian belajar untuk mengenal satu sama lain, mengenal pribadi satu sama lain. Dan menurut aku itu penting ke depannya, karena kalian ke depannya kan akan tetap menjadi bagian dari Sagarna. Dalam jangka waktu yang panjang kalian harus mengenal satu sama lain, harus belajar untuk mengerti kepribadian teman-teman kalian. Jadi dari diklat ini sih tempatnya. Diklat juga bagus untuk pengenalan kalian, untuk memastikan apakah kalian benar-benar mau join ke Sagarnanya, karena biasa di diklat juga dikasih tahu untuk soal Sagarna itu apa, gimana kalian sistem-sistemnya, kurang lebih gitu sih. Bagus sih untuk pengenalan, jadi kalian wajib ikut diklat. Kalau dari aku, menurutku mungkin diklat itu sebagai simbol bagi kamu itu menjadi diresmikan sebagai anggota. Kenapa ini penting? Karena dalam suatu yang kayak organisasi kayak Paskib ini, kayak Sagarna ini kan juga ada kayak kepemimpinan antara anggota, ketua dan sebagainya. Itu juga perlu ada penyeleksian. Artinya apa? Jadi kamu di kelas itu diajarin manner-mannermu di sini. Kamu harus gini. Kamu harus gak boleh melakukan ini. Jadi di kelas itu kamu benar-benar dibentuk sebagai orang yang memang sudah pantas buat masuk ke dalam Sagarna ini, supaya tidak membawa kebiasaan buruk yang sebelumnya ada di diri kamu gitu sih. Kalau dari saya kurang lebih sama Kak Kelvin juga ya. Diklat itu tempat kita belajar untuk menambah value kita atau nilai kita ya, untuk bisa menjadi orang yang berkualitas. Di diklat itu kan banyak dilajarin, ada kepemimpinan, terus juga public speaking juga ya, Vin. Iya. Terus juga yang paling ditunggu-tunggu biasanya itu outbound sama teman-teman. Itu di outbound itu bukan hanya permainan aja yang kita lakukan, tetapi di mana outbound itu bisa membentuk suatu keluarga atau membentuk suatu
kesolidaritasan ya. Ya, chemistry-nya jadi Ya, kuat. chemistry jadi kuat. Jadi diklat itu adalah wadah berkembang sih kalau dari saya. Arti diklat ya. Arti diklat itu kan kependekan dari pendidikan dan pelatihan kan ya. Jadi arti diklat tuh buat mendidik dan melatih angkatan-angkatan yang baru. Juga kenapa sangat penting untuk di Paskib. Jadi karena bisa melatih mental, melatih fisik, melatih pikiran dan hal-hal lainnya. Juga diklat menjadi salah satu tempat untuk perkenalan anggota baru, peresmian anggota baru, juga pertukaran masa jabatan gitu. Jadi ya lumayan penting buat diklat di Paskib. Diklat itu tuh suatu kayak peresmian kita dalam suatu tempat, dan itu tuh penting menurut saya karena kayak ngerasa kita tuh udah bener-bener resmi gitu. Kalau misalnya kita awalnya belum diklat, itu rasanya kayak masih ada yang ngejanggal atau ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi kayak diklat itu tuh tempat buat apa ya, mempererat sesuatu gitu, kayak kita bisa saling dekat di diklat itu gitu. Menurut saya diklat itu penting banget karena diklat itu kan kayak ngelatih di diklat itu mereka dilatih buat banyak hal secara mental maupun fisik supaya lebih siap buat ngikutin kegiatan-kegiatan di Sagarna seterusnya. Dan banyak juga di diklat itu banyak juga pengalaman yang kalian mungkin gak bakal dapetin lagi gitu loh. Jadi seru itu pasti, pengalamannya juga banyak. Terus yang kalian bisa ambil di diklat itu juga banyak gitu loh, kayak mungkin bingung. Ya pokoknya banyak banget. Lanjut. Dan yang terakhir, kakak ada nggak pesan untuk peserta diklat Sagarna tahun 2023? Pesan diklat, Nah, buat adik-adik. semangat. Gak maksudnya kayak diklat itu enjoy aja, gak usah terlalu dianggap pusing karena itu tuh anggapannya seperti perkenalan sama kakak-kakaknya, sama teman-temannya. Pokoknya menciptakan suatu chemistry antara kalian semua biar menjadi suatu keluargaan yang utuh. Gitu. Intinya enjoy. Pesan buat anak-anak yang baru mau diklat, semoga kalian bisa betah, semoga kalian bisa menjalani diklat kalian lancar sampai akhir, semoga kalian bisa memetik banyak hal positif dari apa kegiatan-kegiatan yang udah ada di diklat. Kan bakal banyak tuh kegiatannya, mulai dari ya materi public speaking, materi variasi formasi dan lain sebagainya. Itu semoga kalian tuh bisa memanfaatkan itu karena itu juga menjadi ilmu yang mahal buat kalian bisa berkembang lagi ke depannya, apalagi di hidup kalian nanti di SMA, di kuliah. Itu jadi ilmu yang penting. Jadi kalau bisa benar-benar dimanfaatin, dipelajarin benar, jadi dipetiklah banyak nilai-nilai positif dari diklat ini nanti. Kalau dari saya, pastinya yang pertama semangat ya, karena di diklat itu pasti nggak mudah ya, Pin. Ya, betul. Biasanya ada itu yang ganggu kita di sela-sela latihan ataupun diklat, yaitu adalah rasa malas. Ya. Saya juga pernah ngalamin waktu pelatihan di SMP itu pasti kan rasa malas ada kan ya. Tapi ya setidaknya kita motivasikan ketika kita mau ikut Paskib, memang niat kita adalah benar-benar ikut Paskib. Jadi untuk kalian semua jangan lupa semangat, dan juga sama yang dikatakan Kak Kelvin, semoga betah di Sagarna, menemukan keluarga baru dan tentunya sukses buat kalian. Amin. Pesan untuk peserta diklat Sagarna 2023, semoga nyaman di sini, insya Allah nyaman, juga jalanin dengan sepenuh hati, juga pasti harus percaya sama dirinya sendiri kalau bisa ngelewatin semua tantangan. Juga kalau misalnya lagi terpuruk atau misalnya lagi sedih, jangan lupa teman-temannya ada buat nge-backup. Juga
selalu semangat di tiap cobaannya? Semangat. Semangat karena diklat itu jadi awal kalian menjadi anggota Sagarna seutuhnya. Jadi kalian harus semangat dan harus bertahan. Pesan buat peserta diklat 2023 ini, jalanin diklatnya dengan baik, pokoknya dengan dengan keinginan kita, karena kita kayak di diklat itu tuh bukan kayak kita tuh ngerasanya tuh cuman sekali gitu aja, ngerasanya tuh kayak cuman di waktu itu aja kita ngerasainnya gitu. Jadi kayak maksimalkan kegiatan kalian di diklat baik-baik gitu. Oke, sekian ngobrol kita. Terima kasih ya buat Karsi dan Kananda. Rinda, Kak Eja dan Kak Vin, Kak Heri, Kak Dwina dan juga Kak Meg. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Thank you. Dadah.